Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menerapkan faktor pembobotan untuk nilai akhir pada kelas di Jana Learning. Jadi berdasarkan laporan PD Dikti ini kita mempunyai 6 komponen. Ada aktivitas partisipatif, ini kita bisa masukkan presensi, ini komponen evaluasinya nantinya mestinya presensi. Kemudian hasil proyek ini umumnya tidak ada. Kemudian ada tugas-tugas, kemudian kuis, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Ini adalah yang ada di PD Dikti. Tetapi pada kenyataannya tidak semuanya tersedia. Untuk presensi ini tersedia, ini saya beri pembobotan 20, kemudian untuk tugas ini saya beri bobot juga 20, kemudian kuis ini saya nggak ada maka bobotnya 0, UTS ini bobotnya 25, UAS bobotnya 35, sehingga kalau kita total bobotnya adalah 20, kemudian menjadi 40, kemudian menjadi 65, kemudian 100, sehingga total bobot memang harus 100. Lalu bagaimana ini kita terapkan di LMS kita Jana Learning? Maka kita bisa lihat contoh yang bisa saya sampaikan saat ini, yaitu di ini mata kuliah pemrograman komputer. Nah, untuk mengatur bobot nilai ini kita masuk ke grades. Nah, dalam grades ini ada view, setup, skill, letter, import, dan export. Kemudian di dalam view ini ada beberapa, ada 5 yang bisa kita lihat. Ya. Sekarang kita akan melihat setup, yaitu terkait dengan pembobotan. Di sini ada gradebook setup. Jadi kalau kita lihat presensi udah saya set 20, upload ini sudah 0, UTS ini kotaknya kosong seperti ini, berarti dia tidak ada kegiatannya di LMS tapi kegiatannya adalah offline ya. Kemudian ini UAS juga kegiatannya offline, jadi ujian di kelas. Nah, ini pembobotnya 25, pembobotnya 35. Kemudian kita lihat maksimum grade-nya 100, 100, 100, 100. Jadi semua nilai ini kita skor dengan berbasiskan maksimum 100. Kemudian tugas ini ada beberapa ini. Ada 4. Masing-masing juga skor terakhirnya skornya 100. Nah, ini adalah sesuai dengan yang tadi ya. Cuma bagaimana cara membuat seperti ini akan saya berikan contoh ya. Ini untuk supaya sama, maka ini saya hapus dulu keberadaan UTS ini, saya hapus, delete. Kemudian UAS ini karena awalnya tidak ada, ini saya hapus dulu biar sama dengan kondisi yang sebelum saya setting. Kemudian ini saya keluarkan dari kelompok tugas karena aslinya memang awalnya belum ada kelompok, maka ini saya keluarkan. Kemudian ini tugas ini juga tidak ada. Oke, sekarang mestinya sudah standar ya. Jadi pertama kali ketika kita membuat berbagai kegiatan, maka yang muncul seperti ini. Semua yang ada nilainya akan muncul di sini. Kita lihat ada tugas, presensi kehadiran, kemudian upload UTS. Nah, ini kan kita ada ujian tengah semester, kita ada ujian akhir semester. Seperti yang tadi
di awal itu ada. Nah, ini bagaimana supaya ada? Maka kita bisa masukkan, yaitu tadi add grade item, new grade item ya. Kita isikan adalah UTS. Tipenya angka, skalanya enggak kita pakai, skalanya standar ya. Kemudian maksimum skor 100. Kemudian ini bobotnya berapa? Bobotnya untuk UTS ya. UTS itu bobotnya 25. Coba kita cek. UTS 25, UAS 35. Ya. Jadi ini adalah 25. Kemudian save. Oke. Sekarang kita punya UTS. Bobotnya 25. Ini kenapa dicentang, kenapa tidak? Ini kalau dicentang berarti kita edit. Sementara kalau tidak dicentang, ini tidak diedit, dia otomatis menyesuaikan sedemikian sehingga totalnya 100. Tapi kalau kita centang berarti angka ini kita kunci di 0, kunci di 20, kunci di 25. Yang lainnya dihitungkan secara otomatis. Sekarang kita lihat UTS-nya sudah ada. Cuma nilainya belum ada. Lalu bagaimana caranya mengisi nilai di UTS ini? Mungkin kita tambahkan juga yang UAS karena ujian akhir semesternya sudah kita laksanakan, maka kita bisa masukkan UAS-nya juga, ujian akhir semester, pakai angka, tidak tanpa scale. Ini scale-nya kita pakai yang ABC itu ya. Kemudian kita isikan bobotnya 35 ya. Oke. Lalu save. Kita lihat kita udah punya UAS, UTS. Nah, ini kan tadi weighted-nya tidak saya centang ya. Ini saya klik saja supaya bisa diedit menjadi 35 ya tadi ya. Oke. Tapi ini baru pembobotnya. Kemudian nilai mahasiswanya bagaimana? Nilai mahasiswanya ini kita simpan dulu ya, selalu kita simpan sebelum menambah data yang lain. Ini kita ngisikan nilai UTS. Kita masuk ke view. Kemudian kalau ini kan muncul semuanya ya. Nah, supaya muncul cuma salah satu, kita ambil single view. Kemudian kita pilih UTS. Nah, ini kita bisa masukkan angkanya berapa, satu persatu. Nah, demikian juga untuk yang UAS. Ini ya, ini UAS ya. Grade item UAS kosong, belum ada nilainya. Kalau misalnya mau diisikan manual, di sini bisa diketikkan satu persatu. Tapi kalau kita misalnya punya file Excel-nya, nah ini misalnya ini saya punya file Excel-nya, name UTS UAS, ini saya sudah punya, sudah saya hitung di Excel nilainya berapa. Nah, ini bagaimana cara masukkan secara otomatis? Maka kita menggunakan import. Import ini bisa dari CSV file, bisa paste from spreadsheet. Nah, ini saya pilih paste ya, paste atau paste from spreadsheet, dalam hari ini Excel. Ini bisa kita lakukan. Cuma ini kita harus perhatikan bahwa data mahasiswa itu tidak hanya NIM, tetapi juga ada
ininya, ada domain. Domain ini harus kita tambahkan di Excel kita. Oh ya, jadi menutup sendiri yang ini ya. Oke. Nah, ini harus kita tambahkan. Caranya kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik lokasi name-nya, kemudian kita dan lalu petik, kemudian kita pastekan tadi. Ya, ini ya. Ini tadi untuk menggabungkan pakai N. A3 ini adalah name, kemudian linknya ya. Ini harus dalam tanda petik. Dan ini kita kopikan. Ini kita kasih nama user ID. User ID, kemudian ini kita kopikan ke semuanya. Oke. Kalau sudah, maka kita sudah siap select Ctrl C. Perhatikan yang saya select adalah UTS, UAS, dan user ID ya. NIM-nya nggak saya gunakan karena NIM-nya tidak masuk. Yang dipakai adalah NIM ditambah dengan janabadra.web.id. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, tadi saya katakan menggunakan perintah import. Importnya dari clipboard ya, paste from spreadsheet. Kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, Ctrl V. Ini headingnya, kemudian datanya. Kemudian kita upload grid. Oke. Nah, ini kita lihat. Yang tadi kita pastekan ini kan, walaupun hanya tampil 10 ya, tidak semua. Kemudian kita perlu mengidentifikasi ini data ini punya siapa. Nah, pertama adalah map dari user ID ke ID number. Karena di tempat kita ini ID number ya. Jadi user ID kita ini adalah ID number di Jana Learning. Jadi seperti itu. Kemudian yang UTS ini kita masuk UTS. Kemudian yang UAS ini masuk ke UAS. Kemudian user ID ini ignore, karena yang kita masukkan cuma UTS dan UAS. Nah, ini sudah. Ini ada yang 00, berarti dia tidak ikut ujian dua-duanya. Kemudian kita klik upload grades. Oke, sudah selesai. Sukses. Ternyata ada user yang belum ada di sini. Ya. Jadi ada user yang tidak pernah masuk ke Jana Learning, maka nilainya tidak bisa masuk. Sekarang kita cek di single view. Kemudian kita cek UTS. Nah, ini sudah masuk semua skornya. Kemudian kita cek hasil akhirnya di setup. Bukan di sini. Ini kita lihat
Pembobotannya sudah benar? Oh, belum ya. Pembobotannya baru ada ini. Baru ada 4. Sementara yang tugas ini ada 4. Harusnya tugas ini dikelompokkan jadi 1. Caranya mengelompokkan adalah kita membuat kategori baru. Kemudian kategori name-nya adalah tugas. Kemudian kita kasih tugas adalah 20% bobotnya. Nah, ini tugas walaupun 20% tapi nggak ada nilainya ya, karena ini harus kita masukkan dulu ini. Kita pilih dulu. Ya, ini semua tugas kita pilih, lalu kita move, kita pindahkan ke tugas. Selesai. Sekarang sudah benar, tugas berisi 4 tugas, secara total diambil 20%. Nah, cuma sekarang kita cek lagi hasilnya. Ini kita save ya. Udah kita save, lalu kita masuk ke view grade report. Kita melihat semuanya ya. Sekarang kita lihat. Kita lihat hasil akhirnya berapa. Nah, sudah selesai. Skornya 82, 92, 70. Ini adalah tugas. Kemudian yang secara menyeluruh course adalah ini. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatian.